Dan seterusnya ayat yang ketiga, wa syahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Yang menyaksikan, yang menjadi saksi, ya, dan yang disaksikan, ya, disaksikan ke atasnya, ya, ada saksi dan dia yang disaksi atasnya, ya. Di dalam tafsir ataupun di dalam makna yang menyaksikan serta yang disaksikan, para ulama tafsir ada menjelaskan beberapa pendapat, ya, tentang tafsiran ayat yang ketiga ini. Walau apa pun kita kata, kesimpulannya Allah bersumpah dalam ayat yang ketiga ni. Allah bersumpah lagi, ya, dengan semua, ya, yang menjadi saksi, ya, dan dengan semua yang disaksikan ke atasnya, ya. Apa yang dimaksudkan dengan yang menjadi saksi, ya, dan yang menyaksikan, yakni dan orang yang menjadi saksi? Apa yang dimaksudkan dengan saksi di sini? Kita lihat saksi, ya, daripada kalangan makhluk Allah cukup ramai, ya. Ia bermula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda akan menjadi saksi, ya, di hari akhirat kelak, ya. Hal ini seperti mana dalam surah An-Nisa, ya, ayat yang ke-41. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu. Kita lihat peranan yang dimainkan oleh Rasulullah, ya, tanggungjawab yang dipikul oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah baginda, ya, di akhirat akan menjadi saksi, ya, saksi atas umat baginda bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di kalangan saksi Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan umat ini, umat Nabi Muhammad. Mereka juga menjadi saksi atas manusia secara amnya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, dan demikian kami jadikan kamu, yakni wahai umat Nabi Muhammad, sebagai umat pertengahan, umatan wasata, umat pertengahan, supaya kamu menjadi saksi atas manusia, ya. Umat Nabi Muhammad juga akan menjadi saksi atas manusia, ya, saksi bagi Allah atas manusia di hari akhirat kelak, ya. Bahkan kita kata juga di antara saksi-saksi Allah di hari akhirat kelak adalah anggota tubuh badan manusia itu sendiri, ya, di mana anggota tubuh badan manusia akan bersaksi atas individu itu dalam hal-hal kebaikan dan juga kejahatan yang telah dilakukan. Hal ini sebagaimana dalam surah An-Nur ayat yang ke-24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulahum wa aydiyahum wa arjulahum bima kanu ya'malun, ya. Pada hari lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka, tentang segala yang telah mereka lakukan, ya. Lidah, tangan dan kaki manusia akan menjadi saksi ke atas seseorang individu itu, ya. Lidah, tangan dan kaki akan berbicara, ya, di hari akhirat kelak, menjadi saksi atas amalan-amalan baik dan juga buruk yang telah dilakukan oleh seseorang individu itu, ya. Begitu juga dengan para malaikat, mereka juga adalah saksi-saksi Allah di hari kiamat nanti, ya. Maka kesimpulannya kita kata semua yang bersaksi dengan atas kebenaran, semua yang bersaksi dengan kebenaran,
mereka termasuk dalam ayat yang ketiga ini, wa syahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan ya dan yang disaksikan. Al mashhud wa syahidin wa mashhud. Wa mashhud yang disaksikan, apa yang disaksikan ke atasnya ya, disaksikan ya, yang dimaksudkan dengan disaksikan adalah hari kiamat itu dan segala yang berlaku ya pada hari kiamat itu ya, kejadian-kejadian yang dahsyat, kejadian-kejadian yang hebat kesemua itu ya akan disaksikan oleh para saksi tadi itu ya. Hal ini seperti mana dalam surah Hud ayat yang ke-103, dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Itu adalah hari yang dihimpunkan manusia padanya, yaitu hari kiamat, dan hari tersebut disaksikan oleh sekalian makhluk ya.